Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Atarik di Pitok podcastnya Kelurahan Pangharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Luar biasa sekali pada episode hari ini kita kehadiran tamu yang spesial juga ya. Karena kalau kemarin waktu awal-awal kita kehadiran dari BKKBN Pusat ini Pak ya. Dan pada hari ini Sobat Desa, sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama beliau yang sudah hadir bersama kita di Pitok, jangan lupa ya subscribe ya YouTube-nya Kelurahan Pangharjo. Kemudian share, like, and comment juga, dan tonton seluruh video yang ada di sudah diposting di Kelurahan atau YouTube Kelurahan Pangharjo. Dan episode Pitok pada hari ini ya seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa kita kehadiran tamu spesial dari BKKBN Kalimantan Selatan. Boleh tepuk tangannya? Ya, Sobat Desa pasti penasaran ya. Ini kenapa ketika ada yang dulu BKKBN Pusat Pak Boni ya Pak. Nah, ini kita kehadiran yang episode kali ini Bapak Insinyur Haji Ramlan MA ya selaku Kepala BKKBN Kalimantan Selatan. Selamat datang Bapak di Pangharjo. Ya, selamat datang. Ya, luar biasa Bapak ini menyeberang gitu ya dari Kalimantan jauh-jauh untuk bersama-sama kita bersilaturahmi itu ya Pak ya di Pangharjo. Dan pada hari ini kita bertemu di podcastnya Kelurahan Pangharjo Pak. Wow, ini studionya. Biasa. Dan ini jadi satu juga dengan rumah data kependudukan Pak. Nah ini jadi terintegrasi seperti itu, juga ada perpustakaannya. Luar biasa, nah, baik. Sudah punya podcast ya. Iya. Mohon doanya dan bimbingannya Pak. Pak Ramlan gitu ya. Kami ya memanggil Ramlan saja. Ya, Pak Ramlan. Luar biasa Pak Ramlan ini beserta dengan tim ya dari BKKBN Kalimantan Selatan. Nah, ini boleh Pak kenalan dulu Pak Ramlan ini sudah berapa lama ini berkecimpung gitu dengan BKKBN gitu Pak? Silakan Pak. Oke. Saya nama ya Insinyur Haji Ramlan MA, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, dan menjabat BKKBN di BKKBN dari awal. Saya berkarir dari penyuluh lapangan dulu. Awalnya penyuluh lapangan. Iya, berkarir, kemudian jadi staf, kemudian lagi jadi kasih. Pada tahun 2020 kemarin saya ikut bidding. Dan pada bulan Maret, pada saat awal pertama COVID, saya dilantik jadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa. Ya, jadi ini memang dari tetap bertahap ya Pak ya. Iya. Tidak ujuk-ujuk jadi kepala itu Bertno. Ini penyuluh KB yang lapangan. Ya, saya dari seperti adik sendiri. Nah, karena saya merasa bangga ya orang BKKBN ternyata mampu menjadi kepala perwakilan penyuluh lapangan lagi. Nah, mampu menjadi kepala perwakilan BKKBN. Ya, jadi bisa berkesempatan gitu ya Pak ya. Nah iya. Terus semangat gitu ya. Jadi adik yang saat ini di kelurahan sini, jadi jangan berkecil hati. Jadi punya kesempatan bisa untuk menaiki tahta yang karir lebih tinggi ya. Semangat Bertno. Seperti Bu Retno ini kan. Ini di Kecamatan Sewon Bapak. Nah, gitu. Ya. Saya juga di kecamatan dulu namanya kecamatan daerah Texas sana. Texas namanya. Iya, bukan namanya, tapi arealnya itu istilahnya seperti pelarian dari pembunuhan. Di Kalimantan itu Pak? Iya. Desanya binaan saya itu desa Jejangkit. Nah, 4 desa. Kemudian termasuk di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saya ditempatkan di sana. Yang dulunya ndak ada MKJP. Nah, akhirnya mampu MKJP cukup banyak. Luar biasa ya. Dan ini ya memang bisa dilihat ya sosok beliau ini Pak Ramlan ini yang kerja keras itu ya, bekerja keras kelihatan, dan sampai hari ini beliau sudah bisa meraih ya di tingkatan kepala perwakilan ya Pak ya. Kalau BKKBN itu sebutannya kepala perwakilan gitu. Saya biasanya nyebutnya cuma kepala BKKBN gitu. Kepala perwakilan BKKBN Kalsel. Baik Bapak, ini luar biasa supaya anak-anak muda dan juga mungkin yang berada di BKKBN juga semangat ini, termotivasi ya dengan salah satu ini dari BKKBN Kalimantan Selatan ya. Nah Pak Ramlan, ini kan
Ini di Panggung Harjo ini beserta satu rombongan berapa Pak hari ini Pak? Kami membawa ada sekitar 36 rombongan. 36 rombongan. Nah, yang terdiri mitra kami kan dari BPS ada statistik provinsi, kemudian Dinkes provinsi juga ada, kemudian dari PMD, nah provinsi, kemudian dari Dinas Dukcapil KB provinsi juga ada. Nah, jadi kami datangkan ke Jogja supaya betul-betul melihat bagaimana kolaborasi antara desa Kampung KB, ini kan kelurahan. Nah, Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas, kolaborasi dengan Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Nah, yang sudah ditinjau langsung oleh Pak Bonifasius kemarin, Deputi ya. Nah, Deputi dari BKKBN Pusat. Nah, jadi kami juga ingin meniru bagaimana kolaborasinya ini. Nah, bagaimana tentang Kampung KB di sini, kemudian lagi melihat Kampung Cinta Statistik. Nah, jadi selain daripada itu kami membawa juga dari rombongan Kepala UPD KB Kabupaten Tapin beserta jajarannya ada 18 orang. Nah, Tapin ini juga Kalimantan Selatan juga ya? Iya, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Di sana juga ada pertambangan batu bara dan penurunan stunting yang kemarin pada tahun 2021 itu tertinggi nomor 2, yakni 33,5%. Jadi dari 100 anak ada 33,5 anak yang stunting. Nah, di Kalsel itu yang tertinggi justru Kabupaten Banjar 40,2. Nah, jadi dari 100 anak 40 anak stunting. Nah, namun dalam hal ini Tapin mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Penurunannya 19% dalam 1 tahun. Itu kenapa bisa cepat Pak penurunannya? Nah, itu bisa cepat karena semua anak stunting itu dibagi habis oleh dinas dan oleh TNI, Polri, mitra kerja ya, juga dari sektor swasta. Di sana saya bilang tadi kan banyak perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Nah, dari Bantul saya dengar nih banyak nih anak-anak muda bekerja di sektor batu bara di Kalsel ya. Nah, ini memang di Kalsel sendiri kan ada komunitas-komunitas yang begitu indah, yakni komunitas masyarakat Jogja. Ini beserta perangkat ini gamelan nah itu ada. Nah, demikian juga masyarakat Bantul sendiri ada lebih kecil. Nah, iya, ada di Kalimantan Selatan. Nah, pada umumnya masyarakat Kalimantan Selatan welcome. Nah, silahkan mau berusaha, mau apa. Nah, ini berarti kalau Kalimantan Selatan ya Pak, ini kan rata-rata mungkin juga dari orang Jawa gitu juga ya. Banyak. Nah, di situ berarti ketika Kalimantan Selatan sendiri sebagai salah satu tujuan ya tempat tinggal dengan tadi dengan mungkin rata-rata orang Jawa ya, di situ takut nggak Pak kira-kira untuk urusan pengendalian penduduk ya? Ini kan BKKBN pasti juga akan menjadi atensi itu untuk BKKBN untuk pengendalian penduduk di sana Pak, di Kalimantan Selatan. Apakah di sana over ya atau harus bagaimana ini yang Kalimantan Selatan? Jadi kami sendiri kan untuk TFR total per teritori 3,31 2,31. Nah, jadi mendekati pusat 2,18%. Nah, di IE mungkin lebih negatif lagi. Artinya negatif 1 di bawah 2. 1,9 mungkin di IE ini. Kenapa jadi di IE ini enggak negatif? Saya yakin karena masyarakat di IE
pemuda-pemudanya diuper ke Kalimantan Selatan tadi. Nah, yang mengakibatkan dampaknya masyarakat Kalsel jadi TFR-nya jadi bertambah. Nah, TFR ini kan rata-rata yang dihasilkan setiap pasangan hidup, rata-rata anak yang dihasilkan dari sepasang perempuan dan lelaki yang hidup dari rahim seorang wanita ya. Nah, jadi kalau melihat daripada target nasional kan 2,1. Nah, di nasional 2,18 sudah tercapai. Hampir-hampir ini kan menuju 2,1, penduduk tumbuh seimbang. Nah, kalau di ini negatif, artinya di bawah 2 rata-rata lahir sebenarnya mungkin hampir 2 atau 3, tapi masyarakatnya ya hengkang ke Kalsel menyebar tadi. Keluar. Nah, sama Jawa Timur juga banyak sekali masyarakat Jawa Timur, bahkan rata-rata pemuda-pemuda mereka jualan pentol, jualan ini apa macam-macam, tahu, bakso apa segala. Nah, di Kalsel, nah umumnya tujuan kemana? Kalimantan Selatan. Kami umumnya welcome. Tapi jaga benar Mas juga. Nah, yang penting di mana bumi dipijak, langit di situ, langit dijunjung. Artinya memperhatikan dengan budaya di masyarakat kami. Oke, kalau di Pangurjo sendiri Pak, misalnya di sini itu ada sekitar 28.000 jiwa, itu satu desa ya. Kalau di Kalimantan mungkin lebih, masing-masing antar desa itu juga masih di bawah ini ya, di Pangurjo. Misalnya rata-rata 3.000 atau satu desa Pak. Iya, kalau di Kalimantan Selatan ini kan mirip jumlah penduduknya dengan Jogja. Jogja kan dari dulu tidak bertambah-tambah, bahkan berkurang penduduknya. 4,5 juta, per setengah juta kan. Tapi kenapa rasanya macet terus ya Pak? Kalau keluar ke Malioboro itu rasanya kok macet terus. Macet terus kalau misalnya hari Sabtu Minggu. Itu kan pendatang dari beberapa daerah kumpul di sini, seabrek jadinya. Tapi aslinya itu tadi ya. Iya. Nah, kalau di Kalsel kan umumnya pertambahan penduduk itu naik karena selain daripada pertumbuhan penduduk melalui kelahiran tadi, kelahiran ya hampir 2 juga kita. Nah, namun ada penduduk migran, nah pekerja migran yang menambah jumlah penduduk Kalsel. Nah, sehingga jumlahnya ya sekarang mendekati 4,5 juta juga. Kemarin dari sensus penduduk 4,3 juta. Yang terakhir. Ya. Updatean terakhir ya. Ya. Oke, dan ini menarik sekali karena saya kira ini Jogja nih yang lebih padat. Ternyata di Kalimantan itu justru lebih meningkat terus jumlah penduduknya. Nah, artinya BKKBN kan menjadi punya PR juga Pak ini, Pak Ramlan, untuk bisa mengendalikan. Nah, kegiatan-kegiatan BKKBN Pak Ramlan untuk khususnya di BKKBN Kalimantan Selatan untuk dalam rangka tadi ada Dalduk ya, pengendalian penduduk, kemudian bagaimana bisa mengarahkan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan itu apa sama nggak Pak dengan yang di Jogja? Misalnya kalau di Jogja itu kayak ya kalau saat ini misalnya ada penyuluhan tentang penurunan angka stunting ya Bu Retno ya, yang paling gencar itu misalnya. Kemudian ada pembinaan KKB. Kalau di sini tuh sekarang KKB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, sama atau tidak? Ya pada umumnya yang namanya perwakilan. Nah, kami perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan itu sama Mas. Sama. Stressing misalnya yang saat ini lagi gencar di pusat sama dengan di daerah. Provinsi. Nah, provinsi seperti stunting. Nah, kita berupaya perang terhadap percepatan penurunan stunting. Stunting ini kan waktu dulu Mas, tahun 2019 di Kalimantan Selatan itu ada 31,75. Pada tahun 2021 ada 30%. Jadi penurunannya hanya 1,75%.
selama 2 tahun dari 2019 sampai ke 2021. Tahun 2020 kan tidak dilaksanakan survei karena COVID, pandemi COVID. Nah, jadi penurunannya itu sangat lamban. Nah, sama dengan nasional, penurunannya juga sangat lamban, 0,3% per tahun. Nah, kalau di Kalsel 0,9%. Nah, kapan mencapainya? Yakni target presiden tahun 2024 harus 14%. Nah, kami juga berupaya keras menurunkan stunting. Kami penurunannya kemarin Mas dari tahun 2021 30%, sekarang menjadi 26,4%. Atau 24,6%. Dari 30. Dari 30%. Jadi penurunannya 5,4%. Alhamdulillah tertinggi nomor 2 setelah kemarin Sumatera Selatan. Nah, di provinsi di Indonesia. Nah, kami nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Jogja nomor berapa, Bro? Kami penurunannya 5,4. Tapi kalau di Jogja ini kan sudah mendekati ini stunting kan, tadi disampaikan 24,5% ya, 24,9%. Nah, 14,9% di Jogja, 14,9%. Nah, sementara di Kalsel masih 24,6%. Nah, berarti ini terkait dengan faktor-faktor terkait dengan juga geografis juga ya Pak ya? Atau seperti itu mempengaruhi nggak ya, misalnya yang di Jawa atau yang juga yang di Papua atau Kalimantan gitu ya? Ini terkait sekali dengan geografis. Kalau di geografis tempat kami kan jauh-jauh ya Mas ya. Nah, jadi masih ada yang tidak tercover wilayah Kalimantan Selatan ini oleh internet. Masih Pak. Masih satu kecamatan kami utamanya di Kecamatan Pulau 9, Kota Baru. Nah, juga daerah-daerah lain umumnya lemah internetnya, sehingga ini menghambat daripada kita mereka melaporkan informasi juga. Iya, informasi terkait dengan stunting. Nah, kami berupaya yang namanya kebijakan, tentunya kan kami berupaya bagaimana bisa sampai informasi ini ke bawah. Nah, demikian juga laporan-laporan. Nah, kami berupaya agar sampai betul-betul ke bawah. Jadi dengan jalan misalnya pelaporannya manual saja dulu kan. Nah, kemudian dicari tempat yang kira-kira internetnya bagus atau di ke kecamatan lain, nah baru melaporkan. Iya. Nah, ini makanya yang di Jogja itu harusnya lebih bersyukur nih ya, melihat dengan teman-teman kita yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata ya, ini penjelasan dari Pak Ramlan, kepala BKKBN sendiri, masih ada seperti itu. Di sini pun misalnya yang berada di daerah pegunungan, Bapak misalnya di Gunung Kidul pun tetap harus dituntut ini ya, pakai menggunakan aplikasi segala macam itu padahal ya. Wah, ini kami Bapak, kan apalagi di daerah perbatasan provinsi seperti dekat IKN ya. Nah, itu kan berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Nah, utamanya di daerah Sengayam, Kota Baru, Kecamatan Sengayam. Nah, itu susah sekali internetnya. Nah, kami menyadari tentang kesusahan rekan-rekan kita di lapangan terhadap ya pelaporan maupun kegiatan-kegiatan atau sosialisasi. Jadi secara daring jadi nggak bisa Mas. Jadi mereka harus daring ke kecamatan lain. Ya harus move dalam hal ini. Jadi ini salah satu kendala ya Pak. Ya, kendala terkait dengan informasi yang mempengaruhi, berdampaknya luas sekali ya. Mungkin nanti
tadi mungkin kenapa stunting, pengendalian stunting ini bisa lambat, salah satunya mungkin dari segi informasi ini masih belum maksimal seperti itu ya, masih dengan cara manual. Kemudian juga kepada ibu hamil, kemudian kepada ibu pasca melahirkan, ibu menyusui, dan kepada baduta. Baduta ini kan umumnya ya bayi usia 2 tahun. Nah, karena 2 tahun adalah masa keemasan dari seorang bayi, bagaimana tentang golden period ini bisa diperhatikan oleh orang tuanya, terutama gizi dan lingkungan hidup yang baik. Nah, perhatianlah orang tuanya, jangan sampai lengah, akibat lengah sedikit, tidak terperhatikan masa pertumbuhan 2 tahun ini, akhirnya otaknya bermasalah, Mas. Yang mempengaruhi stunting tadi. Nah, otak stunting tahu nggak, Mas? 35% hanya terisi. Sebenarnya yang laik, yang bagus, nah dengan bagus misalnya dia mengkonsumsi ikan segar dan telur, utamanya protein hewani, seperti bangsa Jepang kan. Nah ini banyak makan ikan, pertumbuhannya luar biasa, dan tinggi badannya juga, otaknya juga. Nah, jadi dari penelitian di Jepang, Mas, dari 10 anak atau 100 anak, 80 anak berotak cemerlang dan pertumbuhannya tinggi-tinggi. Nah, kita ingin meniru bangsa itu. Nah, tidak ingin lagi ya cebol, kemudian otak tadi 35%. Nah, apa yang bisa diharapkan dari seorang anak kalau misalnya otaknya hanya 35%, Mas? Dia jelas tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Sudah itu dimarahin orang tua lagi. Tidak bisa menjawab PR. Nah, sebenarnya yang salah adalah orang tuanya. Karena tidak tahu tadi memperhatikan masa usia anak 2 tahun. Nah, kalau di ronsen itu berbeda sekali, Mas. Otak anak yang volume otaknya stunting 35% dengan otak yang anak cerdas normal. Nah, 86% sudah terbentuk. Sisanya saat usia 5 tahun balita itu 90%. Sisanya sekolah SD, SMP, SMA tidak cerdas lagi, nggak bisa dirumet, nggak bisa diotak-atik, Mas, otak. Nah, hanya 10% aja. Jadi selain bentuk fisiknya ya, yang mungkin kalau bentuk fisiknya secara kasat mata kelihatan. Iya, kan umumnya rendah itu dirugikan hanya masalah misalnya tidak bisa masuk TNI, tidak bisa masuk Polri, tidak bisa masuk pramugari. Nah, kalau misalnya tinggi badan rendah, tapi kalau otak, ya ini masalah semua. Akhirnya anak tersebut apabila dewasa tidak mampu bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, hidupnya pun Senin Kemis. Sakit-sakitan lagi. Nah, antara lain kan penyakit-penyakit yang dialami oleh anak stunting adalah penyakit degradatif. Penyakit tidak menular. Tapi ada seperti penyakit asam urat. Nah, kemudian seperti penyakit gula darah, darah tinggi, jantung. Nah, itu kan penyakit-penyakit tidak menular, tapi ada di sekitar kita. Jadi apa yang diharapkan dari mereka? Justru mereka akhirnya menjadi beban pemerintah. Nah, beban pemerintah terhadap penanggulangan kesehatan. Ini kerugian kalau misalnya angka stuntingnya tinggi. Masih tinggi. Kita berupaya keras bagaimana bisa stunting harus tahun 2024 menjadi 14%. Wah, ini 2024 tinggal tahun depan, Pak. Ya. Ini berarti tahun ini digenjot terus ini ya? Iya, digenjot terus. Sudah ya. Nah, kita yakin, Mas, kita mampu.
Iya, siap. Nah, Betul, Pak. Yang penting yakin ini. ya, Dan tentunya dengan berbagai macam kegiatan dari BKKBN ya, bermitra siap. dengan kemarin juga dari TNI Polri ya, Pak ya, kemudian TNI Kementerian Polri, Agama iya, ya kan, Dinas betul Kesehatan sekali. macam-macam. Ini dengan kekuatan tidak hanya Para BKKBN pengusaha, saja ya, iya, dengan para pengusaha ini tentunya nanti diharapkan salah satu program ya unggulan ini kan berarti saat ini menjadi program unggulannya BKKBN iya, ya Pak ya, betul. terkait dengan penekanan Stunting, stunting percepatan seperti penurunan itu. stunting. Nah, ini sebetulnya sama Pak di IY gitu ya terkait dengan stunting. Nah, tetapi kenapa ini BKKBN Kalimantan Selatan ya, hari ini tuh memilih DIY ya kan, BKKBN DIY dan juga di Panggung Harjo Pak. Nah, ini Pak Ramlan pasti punya alasan tertentu. iya, Panggung Harjo ini kan umumnya ya desa yang maju, kelurahan yang maju lah. Amin. Mendapat penghargaan dari Oke. dalam negeri, juga bahkan mendapat penghargaan secara internasional. Berangkat kemarin kan ke Jerman, ke Jepang, ke China ya. Nah, Tiongkok. ya, nah di sini juga sudah menanamkan desa cantik tadi. Desa cantik. Nah, dan Kampung KB. Kolaborasinya kayak gimana? Itu yang kita bikin penasaran nih. Nah, kemarin dari pihak Pak Deputi sudah menyampaikan, wah Panggung Harjo layak untuk dikunjungi menjadi desa percontohan untuk kolaborasi desa cantik dan kampung keluarga berkualitas. Oke, nah jadi dua hal itu ya ternyata ya. Iya. Dan kalau di sini memang desa cantik ini kemarin diawali dari BPS, Pak. Jadi Iya. Badan Pusat Statistiknya di DIY kemudian ke Bantul ya, dan kita memang di desa cantik sendiri sudah ada unsur-unsur juga dari teman-teman KKB ya, Kampung Keluarga Berkualitas, terkait dengan data dan sebagainya. Nah berarti ini kalau harapan dari Pak Ramlan nih di BKKBN Kalimantan Selatan ya terkait dengan KKB di sana, KKB-nya sudah banyak belum sih Pak? Kalau di Kalimantan KKB-nya Selatan. kalau di Kalsel sudah bagus kita. Untuk kesertaan KB itu sudah 76%. Jadi udah tertinggi secara nasional. Dari sisi orang berminat untuk menggunakan alat KB modern. Nah, jadi secara presentasi kesertaan KB kami tertinggi Mas secara nasional. Namun dalam hal ini pesertanya banyak yang menggunakan non jangka panjang atau jangka pendek Mas. Di sana kebanyakan ibu-ibu menggunakan suntik. Nah, kemudian pil yang riskan sekali terhadap ini Mas, kegagalan kalau misalnya suntik. Kalau 3 bulan misalnya pas belum punya uang, sementara mereka suami istri sudah berhubungan, akhirnya kan gagal, bisa jadi. Demikian juga pil. Kalau misalnya lupa meminum, saya bilang pil harus telaten dan wajib minum dalam masa 24 jam. Karena kemampuan pil ini kan 24 jam. Kalau misalnya meminum jam 8, dia harus meminum jam 8 malam berikutnya. Jam 8 malam misalnya, nah dia harus meminum minimal jam 8 malam berikutnya. Kalau misalnya jam 9, lupa karena suami datang berhubungan, Wassalam ya Pak. Iya, jangan salahkan pil. Salah penggunaannya. Nih. Informasinya ya tadi ya. Baik Pak Ramlan, ini kalau tadi di Kalsel sendiri dengan suasana atau kondisi masyarakatnya juga seperti itu ya. Kalau tadi tadi kan kita sudah diskusi juga ya Pak di awal di aula tadi terkait dengan Panggung Harjo ya, dengan tampilan programnya seperti ini. Menurut Pak Ramlan seperti apa tanggapan dari BKKBN Kalsel? Ya, kami salut ya terhadap Panggung Harjo. Ternyata luar biasa tadi sudah tadi dijelaskan panjang lebar oleh kepala lurahnya.
gimana Panggung Harjo ini banyak sekali udah mendapat penghargaan dan inovasi-inovasinya. Jadi nggak salah saya bilang kita menuju Panggung Harjo. Demikian juga di II kan BKKBN di II ini kan di bidang daduk mendapat penghargaan kemarin juara 1 tuh. Nah, nasional. Nah, sebagai pengelola kedeputian bidang daduk terbaik di Indonesia, provinsi terbaik. Nah juga tadi disampaikan juga bahwasanya kedeputian bidang admin juga ada 3 yang terbaik. Nah, jadi kita ingin menuju ke sana lah. Nah, bagaimana bisa diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, berarti artinya ada hal-hal yang bisa ya Pak ya dibawa ke sana gitu. Baik di Panggung Harjo sama BKKBN DIY gitu ya, nah, Pak ya. Di Kalsel sendiri kami masih menemui kendala terutama dari sisi masih banyak kawin muda. Nah, kawin muda ini begitu menghantui kami Mas, terutama mereka yang mendapat nikah dispensasi dari pengadilan tinggi agama, pengadilan agama itu masih banyak. Nah, sementara penyumbang untuk mereka yang menikah muda ini akhirnya yang banyak sekali yang menyebabkan faktor anak yang dilahirkan stunting. Nah, kenapa di Kalsel? Kan di Kalsel ini sebenarnya maaf ya Mas ya, di Kalsel ini sisi kemiskinan ekstrim nomor 3 terbaik. Kita begitu rendah kemiskinan ekstrimnya. Karena di Kalsel sendiri ada tambang batu bara, ada sawit, ekonominya maju. Ya. Nah, tapi kenapa stunting begitu tinggi? Nomor 6 loh, tertinggi seluruh Indonesia. Itu tidak lain, tidak bukan, antara lain adalah pertama banyaknya kawin muda. Nah, di Kalsel sendiri ini yang menjadi momok kawin muda. Namun walaupun ya tidak tertinggi Kalteng. Nah, kawin mudanya kita menempati nomor 6. Nah, kemudian juga selain tinggi kawin muda, faktor ketidaktahuan dari orang tua bahwasanya usia anak 2 tahun menentukan segala-galanya. Menentukan tadi sudah saya sampaikan stunting kan, nah, menentukan seakan-akan masa depannya lah dari seorang anak tergambar saat usia anak itu 2 tahun. Golden age itu ya Pak. Nah, golden period. Periode keemasan dari seorang bayi kan itu saat usia 1000 hapikah atau 1000 hari pertama kehidupan, saat dia mengandung dikandung 9 bulan atau 270 hari dan 2 tahun 2 kali 365 730 atau 700 ditambah 730 tambah 270 genap 1000 hari pertama kehidupan. Oke, nah ini berarti masih menjadi PR ini nanti PR-nya Pak Ramlan ini beserta BKKBN di Kalimantan Selatan begitu ya. Dan Sobat Desa ini sudah tahu, ini kalau di DIY seperti ini di Kalimantan Selatan seperti ini jadinya tahu itu ya. Jadi kondisi terkait dengan tadi kaitannya dengan penggalian penduduk ya sampai dengan stunting ya, dengan berbagai permasalahan keluarga yang dihadapi baik di DIY maupun di Kalimantan Selatan, berarti berbeda ya, ada perbedaan juga. Tetapi masing-masing daerah ini punya potensi juga ya dan juga kelemahan. Jadi memang DIY ini kalau dilihat itu juga pasti ada kelebihan dan kelemahannya juga gitu Pak Ramlan. Dan ini menjadi sebuah tantangan ya ke depan untuk BKKBN khususnya. Jadi karena ke depan itu pasti tantangannya lebih kan usia penduduk aging ya, umumnya lansia begitu tinggi. Nah, ini yang menjadi
permasalahan utama. Saya tahu di DIY. Oke, itu nanti kita bocorkan besok ya di DIY. Oke, Pak Ramlan, ini sebelum kita menutup ya episode pada hari ini harapan untuk masyarakat Indonesia khususnya Sobat Desa, Pak. Ini masyarakat desa ya khususnya, karena masyarakat desa ini yang perlu terus kita berikan edukasi ya khususnya terkait dengan ini nanti BKKBN keluarga berkualitas. Silakan Pak, apa yang bisa disampaikan oleh Sobat Desa harapannya? Harapan saya kepada Sobat Desa, bagaimana kita nanti mewujudkan generasi unggul pada tahun 2025 sampai 2035, yakni terjadinya bonus demografi. Nah, dan bonus demografi ini tidak semata-mata terjadi, mungkin periodenya 300 sampai 500 tahun, Mas. Yang berhasil mengelola bonus demografi kan Jepang, kemudian Korea. Nah, kemudian dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, nah, kita harus sadar bahwasanya anak masa 2 tahun atau 1000 HPK perlu sekali untuk dijaga, diperhatikan, antara lain diperhatikan masalah gizinya, kemudian diperhatikan masalah imunisasinya, kemudian diperhatikan masalah lingkungan hidupnya, hingga mempunyai lingkungan hidup yang layak. Nah, tidak seperti di Kalimantan Selatan, masih banyak yang menggunakan jamban terapung karena kota 1000 sungai. Nah, kemudian juga masih banyak minum dari air sungai. Nah, kalau di IDI umumnya kan tidak. Nah, jadi tahun 2045 Indonesia maju, karena di tahun 2045 diperkirakan Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena itu kita harus menyambut dengan kesadaran bahwasanya perlu sekali memelihara gizi, kemudian kesehatan anak, kemudian juga lingkungan. Nah, jadi faktor spesifik dan faktor sensitif, kualitas air bersih dan lingkungan tempat tinggal serta sanitasi yang baik, nah ini perlu dijaga. Nah, dan nanti tujuannya untuk keluarga berkualitas ya Pak. Nah, dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan Indonesia unggul, Indonesia maju pada tahun 2045, Indonesia emas tercapai. Amin. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya ada di studio. Ini Pak Ramlan semangat ya, menggebu-gebu ini. Baik, terima kasih Pak Ramlan, dan luar biasa sekali ya Sobat Desa ya, bisa kita petik ya apa yang menjadi informasi atau pesan-pesan yang luar biasa kita sharing ini, jadi kita tahu bahwa di BKKBN Kalimantan Selatan kondisinya seperti apa, dan di DIY seperti apa, dan di desa kita sendiri juga seperti apa, dan kolaborasi ya antar institusi atau lembaga ini penting ya Pak, untuk bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan kalau BKKBN ya untuk mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang lebih sejahtera dan berkualitas dan sejahtera. Baik. Jadi perlu sekali seperti yang saya sampaikan adalah kolaborasi antar dinas instansi, artinya konvergensi mengatasi masalah stunting. Tidak bisa hanya stunting diatasi oleh BKKBN, dinas kesehatan, tapi harus melingkup lintas sektor. Siap. Jadi semuanya bersatu padu gitu ya Pak. Ya, bergerak menuju satu titik, yakni percepatan penurunan stunting. Siap. Baik. Terima kasih Pak Kepala BKKBN Kalimantan Selatan, luar biasa. Dan Sobat Desa, berakhir sudah episode kali ini ya bersama dengan Insinyur Haji Ramlan MA. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Dan terima kasih Bapak beserta seluruh rombongan dari Kalimantan Selatan sudah berkunjung di Pangguharjo, di Kapanewon Sewon dan DIY khususnya, dan nanti kita semoga bisa ke sana ya Bu Retna ya. Siap, menerima. Gantian kita main ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan kan itu ada ini, ada
oleh wisata dan lain sebagainya. Ada berlian juga kan. Nah, ya nanti kita bisa tabari ke sana. Nanti hostnya jangan lupa ya. Baik Sobat Desa, cukup sekian dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment di YouTube Kalurahan Panggung-Harjo dan juga saksikan terus Pitok podcastnya Kalurahan Panggung-Harjo. Sampai jumpa di Pitok podcastnya Kalurahan Panggung-Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Terima kasih Bapak. Terima kasih.